Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Herian dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, angkatan 2020. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan dosen saya untuk memenuhi ujian tengah semester pada kuliah Komunikasi Organisasi kelas A. Langsung saja pertanyaan pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Misalnya memo, kebijakan, pernyataan, dan surat resmi. Adapun komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial, orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual. Pertanyaan yang kedua adalah, ada dua macam jenis bergaul. Yang pertama, bergaul dengan lingkungan keluarga. Yang kedua, bergaul dengan orang lain. Yang pertama, bergaul dengan lingkungan keluarga bisa menjadi pembelajaran selanjutnya. Untuk berkomunikasi di dalam keluarga, kita bisa menemui karakter yang hampir sama satu dengan yang lain. Persamaan karakter bisa membuat kita lebih mudah untuk bergaul tanpa perlu merasa takut, bahkan tidak yakin akan apa yang disampaikan. Yang kedua, bergaul dengan orang lain bisa juga menjadi komunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar. Mulai dengan menunjukkan kepedulian terhadap orang lain di sekitar kita. Belajar untuk mengetahui dan berpikir kritis dalam berkomunikasi bisa menimbulkan relasi yang baik terhadap orang sekitar. Jadi komunikasi itu sebagai kegiatan yang menyenangkan. Pertanyaan yang ketiga adalah, ada 12 macam prinsip-prinsip komunikasi. 1. Komunikasi adalah suatu proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi, isi, dan hubungan. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Proses komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirim oleh pihak pengirim sesuai dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirim, dan kapan komunikasi itu berlangsung, sehingga memenuhi konteks ruang dan waktu. Yang keenam adalah komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Proses komunikasi juga mendapat prediksi oleh perilaku yang terlibat. Misalnya saat kita menyapa seseorang, kita tentu mengharapkan orang itu akan menyapa balik. Hal ini juga sesuai dengan norma, kebiasaan, atau pola dalam komunikasi yang digunakan oleh para pelaku yang terlibat. Prinsip yang ketujuh, komunikasi bersifat sistematik. Prinsip komunikasi berikut adalah bersifat sistematik. Artinya cara seseorang untuk berkomunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari latar belakang, pendidikan, nilai, adat, dan pengalaman. Faktor eksternal seperti kondisi kekeluargaan dan lingkungan juga turut berpengaruh pada komunikasi yang sistematik. Prinsip yang ke-8, komunikasi lebih efektif jika latar belakang sosial budaya mirip. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi antar dua orang dengan latar suku dan budaya yang sama akan lebih efektif dan lebih nyambung dibanding komunikasi antar dua orang dengan latar belakang yang berbeda. Kemiripan unsur sosial budaya seperti bahasa dan pendidikan memiliki dampak besar terciptanya komunikasi yang efektif. Prinsip yang ke-9 adalah komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi bersifat sirkular dalam arti tidak berlangsung satu arah.
Artinya komunikasi juga akan melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirim itu diterima dan dimengerti. Hal inilah yang dimaksud pada prinsip komunikasi yang bersifat non-sekuensial. Yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi merupakan proses yang bersifat dinamis dan transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Pola komunikasi pun bisa berubah-ubah dan tidak statis saat sedang berlangsung dengan umpan balik dan reaksi yang beragam. Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversib. Komunikasi juga bersifat irreversib atau tidak dapat dikembalikan. Artinya efek atau dampak komunikasi tidak dapat dihilangkan. Jika kita menyakiti orang lain dengan ucapan kita, maka efek sakit hati itu tidak akan langsung hilang. Untuk itu proses komunikasi harus dilakukan secara hati-hati pelakunya. Terakhir adalah komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Prinsip komunikasi yang terakhir adalah komunikasi bukanlah panacea untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya, komunikasi bukan satu-satunya solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Komunikasi hanya bisa jadi salah satu faktor pendukung terhadap penyelesaian masalah. Yang keempat adalah berdasarkan telusur dokumen, setidaknya ada 4 masalah utama komunikasi pemerintah dalam penanganan COVID-19 yang dihadapi pemerintah Indonesia, yaitu kurang akuratnya data dan informasi. Yang kedua, minimnya sosialisasi informasi terkait beberapa isu. Yang ketiga, rendahnya kepercayaan publik dan kurangnya efektif komunikasi organisasi pemerintahan. Permasalahan kurang akurat data informasi antara lain dikemukakan Ahmad Arif yang mencontohkan data kematian yang tidak sesuai dengan panduan WHO. Selain itu, data bantuan sosial juga dinilai belum akurat. Permasalahan minimnya sosial dapat rendahnya kepercayaan masyarakat menimbulkan sejumlah permasalahan seperti penolakan rapid test dan fenomena pengambilan paket jenazah penderita COVID-19. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi bisa terjadi pada tiap perilaku. Hal ini dimaksudkan bahwa tiap orang bisa saja dimaknai sedang terlibat dalam proses komunikasi. Meski tidak bermaksud untuk mengkomunikasikan sesuatu, adanya gerak tubuh, ekspresi wajah, hingga kontak mata bisa dimaknai sebagai bentuk komunikasi oleh orang lain. Yang ketiga adalah komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Prinsip komunikasi berikut adalah adanya dimensi isi dan hubungan pada komunikasi. Tiap pesan komunikasi mempunyai dimensi isi, di mana dari dimensi isi tersebut kita bisa memprediksi dimensi hubungan yang ada di antara pihak-pihak yang melakukan proses komunikasi sesuai dengan perilaku yang terlibat.